Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'du. Kurban adalah syariat yang sangat dipentingkan, atau hukumnya dalam fikih adalah sunnah muakkad. Dalam artian kurban adalah satu hal amalan sunnah yang sangat ditekankan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Maka untuk itu, dalam mengamalkan syariat atau dalam mengamalkan sunnah, kita harus ada kesungguhan, karena yang akan menghadirkan daripada kecintaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya amal-amal sunnah. Termasuk daripada syariat amal sunnah adalah berkurban, di mana dahulu yang awal mula Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk menjadi pembuka atau diartikan dalam sejarah yang memulai syariat kurban adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman untuk teman-teman, untuk saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, yaitu tentang bagaimana tata cara atau tips-tipsnya agar kita benar atau betul dalam memilih hewan kurban. Nah, karena kalau kita perhatikan, mungkin ada sebagian kita yang kurang peka atau kurang perhatian bagaimana agar kita membeli hewan kurban yang terbaik atau dari ternak kita untuk berkurban yang paling bagus. Baik sahabat sekalian, yang pertama yang harus kita perhatikan dalam memilih hewan kurban adalah umur. Umur hewan kurban, atau dalam kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan tentang hewan kurban, yaitu kambing yang ada di hadapan kita. Ini umur ya. Umur kambing kita ini minimal usia, ada yang mengatakan dalam satu hadis 6 bulan atau rata-rata 1 tahun. Atau 1 tahun jalan kedua kalau kambing Jawa. Kalau kami nyebutnya kambing kacang itu harus 1 tahun minimal. Nah, jadi sekalian, untuk kita tahu kambing itu sudah 1 tahun atau belum, maka memang beda-beda. Ada kambing yang usia 1 tahun sudah rata-rata sudah kupak atau giginya sudah tanggal ya. Seperti domba kita ini. Nah, ini udah tanggal nih kan. Ini giginya sudah ganti dengan gigi yang besar. Nah, ini tanda-tandanya sudah tanggal, dan ini sudah memang yang ini sudah capai sekitar usia 1,5 tahun atau jalan 2 tahun. Pertama tentang umur. Kalau ini sudah jelas, sudah tumbuh daripada bulu-bulu yang besar ya. Ini sudah 1 tahun, sudah jelas. Nah, sudah lebih dari 1 tahun bahkan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan, kambing kita ini tidak cacat ya. Misalnya kita mau beli hewan kurban, harus teliti. Jangan sampai hewan yang kita beli ternyata ada kecacatan. Terus mana saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama yang tidak boleh cacat ini adalah mata ya. Matanya harus sehat. Tidak boleh buta sebelah, apalagi dua-duanya. Nah, ini jelas matanya sudah ya sehat ini kan. Matanya tidak ada lendir-lendir yang keluar, ini sehat matanya. Kita harus perhatikan. Nah, jangan sampai pas beli domba sampai kita udah mau dipotong ternyata matanya tidak sehat ya. Mungkin ada lendir-lendir yang keluar, itu tanda-tanda tidak sehat, atau matanya berwarna agak kemerah-merahan ya. Kalau domba gitu kan. Terus perhatikan tentang tidak ada cacat juga di ekor ya. Nah, sebagian ulama mengatakan makruh ekor yang sebagian terpotong ya. Nah, ekor terpotong. Nah, ini jelas ekornya harus kita pegang ya teman-teman, karena ini kan panjang di ujungnya ya. Ini sehat nih kambing kita ini. Nah, lengkap. Terus yang harus kita perhatikan juga
buah zakar. Nah ini bijinya harus 2 ya. Nah, atau sehat tuh kan, ini sehat. Nah ada yang kambing kadang bijinya 1. Nah ini hukumnya makruh. Nah karena untuk berkurban kita harus yang terbaik, yang harus kita lihat dari sisi kelengkapan daripada organ-organ tubuhnya. Ini sehat, ini pelernya sudah kita 2 tadi buah zakar. Terus telinga. Nah telinga nih yang nggak boleh ini kan yang nggak ada telinganya. Dan jangan salah mengartikan, sahabat sekalian, nggak ada telinganya bukan berarti nggak ada daun telinganya. Ini telinganya ada, cuman daun telinganya namanya domba Garut itu memang tidak ada daun telinganya ya. Maksud ulama di sini adalah yang nggak ada telinganya adalah memang nggak ada telinga, terlahir tanpa telinga atau telinganya hilang sebelah. Nah, ada yang cacat kambing atau kerbau yang ada telinganya, cuma dia terpotong. Entah disengaja atau tidak disengaja, kalau terpotong itu cacat termasuknya, tetapi sebagian ulama mengatakan itu makruh kalau tidak terpotong semua, cuma misalnya bekas diiris dikit gitu kan, ada bekas pisau misalnya, nah itu makruh, tidak utuh, nah itu makruh. Tapi bagusnya full semua ada. Jadi kalau telinganya terpotong entah disengaja atau tidak disengaja, maka itu tidak baik biasa untuk berkurban. Nah, umur, terus kelengkapan daripada organ hewan kita. Terus yang ketiganya tidak sakit. Nah, ini jelas dari mana kalau kita beli misalnya hewan kurban di kandang atau di pinggir jalan atau di mana, nah kita caranya kita kasih makan. Nah, kasih makan. Lihat domba kita nih ya. Ini domba sehat. Nah, makannya lahap langsung dia. Nah, lahap. Terus dia agresif ya. Dia gerak-gerak, dia agresif, enggak diem gitu kan. Nah, domba sehat ini dia agresif. Dari tadi ini domba kan muter-muter. Kita domba sehat. Makannya lahap dia. Nah, makannya lahap, dikasih asal makanan aja gitu kan. Asal rumput aja, nah ini makan aja domba kita. Nah, ini jelas. Terus yang keempat yang harus kita perhatikan juga, dombanya gemuk. Atau tidak boleh domba kurus yang sampai tulang sumsumnya itu nggak ada. Jadi sumsum di tulang itu nggak ada saking kurusnya. Nah tandanya bagaimana tipsnya teman-teman kalau mau beli hewan kurban ini gemuk atau tidak gitu kan. Nah kita bisa pegang bagian depan. Nah ini daging bagian depan di sini. Ini salah satu cara mudah. Oh ini dagingnya banyak. Nah berarti ini gemuk. Atau kita lihat di ekornya besar. Nah ini gemuk nih, kelihatan ekornya ya kan, besar. Ini ekornya besar, ini gemuk. Nah, bersih ya. Nah itu teman sekalian. Nah, jadi harus kita perhatikan, pertama dari segi umurnya sudah cukup ya belum. Yang kedua masalah organ-organ di seluruh kambing kita ini tidak cacat, tanduknya tidak tidak juga patah atau terpecah ya. Ini makruh kalau tanduknya patah atau terpecah, ini makruh. Nah, ini perhatikan, ini normal semua, tanduk cakep ya, matanya juga jelas sehat, di mulutnya juga sehat, di giginya juga sehat, dakarnya lengkap. Nah itu harus kita perhatikan poin-poin pokok. Terus yang ketiga, domba kita ini sehat ya, tidak sakit. Kalau domba sakit itu dia dikasih makan malas, terus nggak agresif, biasanya murung dia. Nah, tidak cacat ya, tidak pincang misalnya. Nah, ada domba kadang-kadang pincang. Nah, kelihatannya dia sehat, pas dibeli ternyata jalannya tidak normal. Nah ini berarti pincang. Atau harus hati-hati juga kalau pincang, misalnya kita beli tidak pincang, pas mau dipotong dia meronta-ronta, pas mau disembelih meronta-ronta, terus menyebabkan kakinya pincang. Ini juga tidak sah buat berkurban. Nah, makanya harus hati. Terus kita juga harus mencari yang gemuk segemuk mungkin, karena domba yang gemuk ini kita korban dengan yang semaksimal mungkin. Itu saja mungkin teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya, bagaimana kita siapkan kurban kita hewan yang sebaik mungkin. Adapun kemampuan kita
Nah, ini kalau yang seperti ini kan besar ya kan, kemampuan kita ini kan memang Garut ini ya kan besar. Adapun ukurannya lebih kecil dari ini, yang penting kriterianya seperti tadi. Nah, dan kami menyediakan hewan-hewan kurban yang terbaik. Kami siap insya Allah membantu teman-teman sekalian untuk mewujudkan, mengamalkan daripada sunnah bagi Nabi SAW, yaitu berkurban. Nah, dan kami menyediakan berbagai macam jenis kambing dari Garut, sayur dan lain sebagainya. Nah, apabila teman-teman berminat ya silakan lihat di Facebook kami atau kolom komentar untuk bertanya-tanya tentang seputar harga domba atau jenis-jenis domba yang disediakan di PDP kami. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.